Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas cara melakukan editing audio. Di sini yang akan saya jelaskan adalah menggunakan software Camtasia Studio. Nah, sekarang kalau teman-teman sudah mengkonekkan mic ke laptop, teman-teman bisa menggunakan aplikasi voice recorder. Ini adalah aplikasi bawaan dari Windows ya. Yang saya pakai adalah Windows 10 atau Windows 10. Nah, caranya adalah gampang, tinggal klik ini saja. Tes 1 2 3 ya. Ini kalau kita bicara lalu dalam lingkaran di sini dia bergerak, berarti suaranya masuk ya. Halo, tes 1 2 3. Halo, halo Bandung, ibu kota Jawa Barat. Ya, seperti itu. Nanti kalau kita play ada suaranya. Tes 1 2 3 ya. Ini kalau kita bicara lalu dalam lingkaran di sini dia bergerak, berarti suaranya masuk ya. Halo, tes 1 2 3. Halo, halo Bandung, ibu kota Jawa Barat. Ya gitu ya caranya untuk merekam audio kalau di laptop atau di komputer. Yang paling penting adalah sebenarnya mengadakan mikrofonnya ya, atau headset yang ada mic-nya. Sebenarnya itu aja yang paling penting. Sisanya teman-teman boleh menggunakan aplikasi yang lain. Contohnya boleh pakai voice recorder. Kalau saya lebih sering pakai Camtasia, atau teman-teman menggunakan software yang lain juga boleh-boleh saja. Jadi software Camtasia Studio ini bisa kita gunakan untuk berbagai hal. Misalnya kita bisa gunakan untuk video recorder, video editing, maupun audio editing. Nah, di sini saya jelaskan versi yang menggunakan Camtasia Studio ya. Teman-teman boleh saja menggunakan software yang lain karena di kelas multimedia ini authoring tools atau authoring softwarenya itu dibebaskan. Yang penting teknik dasarnya sebenarnya semuanya sama. Oke. Pertama, kita asumsikan dulu kita sudah melakukan rekaman. Jadi teman-teman sudah punya naskah, lalu teman-teman melakukan rekaman, dan rekamannya sendiri sudah saya ajarkan di video sebelumnya. Kita bisa menggunakan misalnya aplikasi voice recorder seperti ini, bawaan dari Windows, atau boleh juga teman-teman recording pakai HP. Nah, singkat cerita, katakanlah file tersebut akan kita importkan ke dalam project. Caranya kita klik kanan di bagian sini, pilih import media, lalu kita importkan file yang akan kita gunakan untuk audio editing ini. Nanti outputnya jadi satu file ya, tapi tadi saya melakukan rekamannya itu 2 kali ya. Ini rekaman yang pertama, ini rekaman yang kedua. Kenapa kok saya pisah? Sengaja biar saya tunjukkan di sini proses editingnya. Dan satu lagi adalah ya memasukkan lagu instrumen. Oke, yang pertama adalah kita masukkan dulu file yang pertama ini. Ya, caranya tinggal di sini kita klik kanan, pilih add to timeline, add playhead, atau kita drag and drop saja langsung masukkan ke dalam sini. Nah, di sini yang saya rekam adalah bentuknya video. Loh, kok bentuknya video? Nah, nggak apa-apa ya. Jadi ketika proses rekaman, boleh saja kita merekamnya itu adalah bentuknya video recording seperti ini. Tetapi yang paling penting kan nanti ekspornya ya. Yang paling penting sekali lagi adalah ekspornya yang menjadi audio. Oke. Nah, di sini memang harus kita dengarkan satu-satu. Bagian mana yang salah, bagian mana yang benar ya, terutama yang salah sih ya. Bagian yang salah itu nanti harus kita delete, harus kita cut. A few moments later. Nah, ceritanya di sini saya sudah mengecek satu-satu ya. Bagian mana yang mau saya hapus. Misalnya bagian ini. Coba kita dengarkan. Karena panduan penulisan dan aturan skripsi biasanya mengalami perubahan juga. Bukan karena tidak konsisten. Bukan karena tidak konsisten. Oke. Nah, bagian ini adalah bagian yang mau kita hapus, yang mau kita cut. Caranya gampang. Kalau kita menggunakan Camtasia, menggunakan software lain juga kurang lebih seperti itu caranya. Nah, di bagian sini kita blok saja
untuk Camtasia, caranya adalah kita arahkan dulu dari mana ke mana. Kita arahkan dulu dari sini ke sini kan. Nah, kita geser saja bagian yang warna merah ini. Ini adalah bagian yang mau kita hapus. Bukan karena tidak konsisten. Oke, bagian ini mau kita hapus, kita blok seperti tadi ya. Ini yang merah ini. Setelah itu kita klik kanan, kita pilih cut. Oke, cukup mudah ya. Lalu satu hal lagi adalah di bagian sini. Demikian tips singkat versi. Oke, nah di bagian ini sebenarnya rekamannya belum selesai. Sengaja saya bikin dia jadi salah, biar kita tahu cara untuk melakukan editingnya. Nah, pada bagian ini mau kita pisahkan. Caranya adalah kita klik dulu objek ini, lalu kita tekan tombol yang ini, split. Nah, maka untuk bagian ini dia jadi terpisah. Setelah kita split, mari kita edit audionya. Nah, audionya di sini biasanya kalau saya ya, kalau di Camtasia kita cukup pakai saja fasilitas yang ada di sini, audio. Lalu volume ini kita besarkan. Ya. Volume kita besarkan. Lalu di sini kita pilih fasilitas Enable Noise Removal. Ya, kita checklist. Untuk apa? Agar noise-nya itu dibuang. Nah, perlu teman-teman ingat ya, bahwa kualitas audio itu sebenarnya lebih sulit dicari ketimbang kualitas video. Banyak HP yang kualitas videonya bagus, tapi audionya ada yang bagus, ada yang enggak. Terutama mic ya. Kalau misalnya kita rekaman pakai laptop, nah itu harus hati-hati. Ya, headset yang kita pakai itu harus ada fasilitas microphone booster dan juga noise removal. Tetapi di Camtasia juga sebenarnya ada di sini, ya. Tinggal kita checklist saja. Nah, sekali lagi ya, ini dipengaruhi oleh kualitas headset atau mic teman-teman sekalian. Ya, seperti itu. Biasanya yang suka agak bagus itu adalah yang rekamannya dari HP. Cara rekaman dari HP sudah saya ajarkan di video sebelumnya ya. Oke. Sekali lagi, jadi yang saya lakukan adalah volumenya saya up sampai 500% dan juga di sini kita tekan enable noise removal seperti itu. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah di sini sama kita harus didengarkan dulu. Bisa jadi yang ini tuh suaranya malah jadi hancur ya, malah jadi kekerbekan ya kalau bahasa Sundanya. Oke, mari kita dengarkan. Halo semua, halo teman-teman, nama saya Bella Hardiana. Kali ini saya akan membagikan tips cara lulus skripsi tepat waktu, khususnya untuk mahasiswa program studi sistem informasi. Untuk kualitas audio seperti ini saya rasa cukup, tetapi kalau sama kita mau diturunkan lagi volumenya nggak apa-apa. Misalnya saya turunkan menjadi ya kurang lebih 400% lah. Ya, seperti ini. Yang ini juga sama. Jadi memang untuk mengedit audio kita harus kita harus sering dengarkan gitu ya. Memang untuk mengedit audio dan video memang seperti itu. Ya, jangan terpaku sekali nyoba langsung berhasil ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini sudah selesai untuk bagian yang part 1. Nah, sebenarnya di part 1 ini saya merekam ending. Seharusnya kan ending itu setelah selesai ya. Nah, maka dari itu yang ending ini sama saya geser dulu ke sebelah sini sementara. Lalu kita masukkan video yang kedua. Ya. Nah, di video yang kedua ini yang saya ambil adalah audionya saja. Ya, audionya saja. Di sini juga kita cari bagian mana yang mau kita hapus. A few moments later. Nah, singkat cerita bagian ini ketemu ya. Bagian ini adalah bagian yang mau saya hapus. Tapi kalaupun tidak, oke. Di sini kita hapus, caranya sama seperti tadi. Kita menuju dulu ke awal, lalu kita geser ke akhir. Setelah itu kita klik kanan, pilih cut. Dan juga di bagian sini. Ya. Di sini tadi ada adegan saya kalau bahasa Sundanya ngedehem gitu ya. Oke, di sini kita geser ke sini, lalu kita arahkan ke akhirnya. Setelah itu kita cut. Lalu kita lakukan apa? Saya lakukan hal yang sama, yaitu saya klik objek ini,
lalu pilih audio, lalu di sini saya naikkan volumenya menjadi kurang lebih 400% ya. Lalu saya tekan enable noise removal. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Yang keenam, cari dosen pembimbing yang oke. Ya, di bagian ini juga mau saya hapus ya. Tadi ada suara klik ya, ada suara klik. Oke, yang ini saya hapus. Caranya sama sih seperti yang tadi, atau boleh juga kayak gini kalau di Camtasia. Ya. Tinggal digeser aja. Nah. Sekarang kita satukan, ini kita geser ke kiri, yang ini saya geser ke kanan karena ini endingnya. Ya, kurang lebih totalnya jadi 4 menit 38 detik ya. Oke. Bagus karena dibimbing. Nah, jangan lupa sering-sering nge-save ya teman-teman ya. Nah, sekarang langkah yang terakhir adalah memberikan audio instrumental ya. Sekali lagi yang tidak ada copyrightnya atau bebas copyright ya. Nah, di sini caranya sama ya. Jadi kita geserkan dulu ke waktu awal ya. Mau dari sini boleh, dari sini juga boleh, sama aja. Kita geser ke durasi awal, lalu kita masukkan lagunya. Coba kita play. Halo semua, halo teman-teman. Nama saya Bella Hardiana. Kali ini saya akan di sini kedengaran banget ya. Jadi suara sayanya ketutup sama suara lagu. Maka dari itu, idenya adalah lagu tersebut mau kita kecilkan aja suaranya. Tapi sebelum itu saya lupa di sini ya. Pada bagian ini ada bagian yang sama saya mau di silent. Ya, yang ini yang durasi awal. Oke. Tadi ada semacam apa ya? Semacam suara mulut gitu ya. Oke, di sini caranya kita blok, masuk ke audio, pilih silent. Seperti itu. Ya. Oke, lalu kita geserkan lagi ke sini. Track 1 tadi isinya adalah suara saya, yang ini sudah fix, saya kunci. Sekarang track 2 ini isinya adalah lagu. Maka lagu ini kita turunkan volumenya. Berapa? Ya ini harus kita atur-atur aja. Biasanya kalau saya bikin video tutorial, saya cuman pakai 5%. Antara 5 sampai 10%. Lebih sering saya pakai 5 malah. Halo semua, halo teman-teman. Nama saya Bella Hardiana. Kali ini saya akan membagikan. Ini kalau 5%, ini kalau 10%. Ya agak susah ya. Kita gedein dulu ininya. Nah, ini 10%. Halo semua, halo teman-teman. Nama saya Bella Hardiana. Kali ini saya akan membagikan. Ya, sepertinya 10% lebih enak. Oke, setelah itu di sini kalau kurang panjang tinggal kita panjangkan saja. Nah, seperti ini tinggal di copy paste biasa. Lalu ya, pada bagian belakangnya ini kita buat dia jadi sejajar. Kalau ini dia terlalu panjang ya, durasinya malah jadi kepanjangan. Di sini audionya kita apa namanya? Kita crop, kita cut. Nah, cara yang tadi boleh kayak gini, boleh klik kanan cut boleh, atau boleh juga digeser kayak gini. Ini juga sama, ini juga nge-cut ya, sama. Seperti itu. Oke. Sudah jadi. Sekarang sebelum kita publish, sebelum kita ekspor harus di-save dulu ya, harus di-save dulu. Setelah itu kita masuk ke Produce and Share, atau kita juga boleh langsung pilih file Produce Special Audio As. Kenapa? Kalau kita menggunakan Audio As, kita nggak usah setting kualitas beat segala macam, nggak usah ya, otomatis. Kalau saya lebih senang gini, kalau misalnya audio saya lebih senang menggunakan Produce Special Audio As. Tapi kalau Anda mau manual, pilihnya Produce and Share, terus di sini pilih Custom, terus di sini Next, dan di sini pilih MP3. Seperti itu. Oke, yang mana yang Anda pilih dua-duanya juga benar. Tapi kalau saya lebih senang menggunakan yang ini, ya,
file, produce spesial, export audio as. Setelah itu, file audionya kita save saja. Kita kasih nama apa saja, bebas, terserah teman-teman mau ngasih nama apa. Misalnya, kalau saya tips skripsi versi Bella Hardiana. Setelah itu kita tunggu rendernya sampai selesai. Halo semua, halo teman-teman, nama saya Bella Hardiana. Kali ini saya akan membagikan tips cara lulus skripsi tepat waktu, khususnya untuk mahasiswa program studi sistem informasi. Yang pertama, pastikan teman-teman sudah. Demikian video tutorial kali ini, terima kasih sudah menonton. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Saya Bella Hardiana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam programmer dan salam pro gamer.